Oke, jadi ini aku benar-benar mau cerita. Jadi ceritanya benar-benar dari POV aku dan mungkin aku tambahin dari POV nenek ataupun Dika. Oke, ini dari aku dulu. Pertamanya tuh aku posisinya mau balik tenda. Dan misalnya tenda cewek kan, tenda cewek. Terus kemarin ospek di hari pertama tuh jaraknya lumayan jauh lah, ospek cewek-cewek aja sama tenda cewek. Nah aku tuh mau balik kan ke tenda cewek, tiba-tiba orang ini udah sibuk nih ngegotong dia. Pokoknya rame-rame lah, kami karena cewek-cewek aja jadi yang gotong tuh rame kali kan. Katanya ada yang pingsan, pokoknya teriak-teriak gitu lah. Baiklah aku, rupanya inilah si Nabila ini pingsan. Kami kira soalnya di pendataan itu kan kami ada data-data gitu kan. Di pendataan itu dia buat riwayat sakitnya tuh ada asma jadi kami kira dia pingsan karena asma. Ya udah kami bopong lah, betul-betul kami bopong. Kalian tahu kami tuh takutnya karena tangan dia tuh gini loh pas pingsan tuh tangannya tuh kayak gini, kayak bukan tangan orang normal. Di situ kami takutnya. Ya udah kami bawa ke tenda cewek, baru tuh betul-betul dikasih oksigen sampai 2 oksigen. Dan kayaknya tuh dia belum sadar juga lah, dan langsung waktu dibawa ke RS. Habis dibawa ke RS, di situ kami belum tanda-tanda apapun ya, kayak orang sakit asma biasa lah. Ya udah kami bawa ke puskesmas. Aku ke puskesmas nggak ikut karena itu kan adik asuh nenek. Jadi pokoknya kabarnya katanya udah oke lah di puskesmas, sampai dipasang apa kayak oksigen dari sini selang gitu kan. Ada tuh fotonya, kalau itu aku tahu kan di foto kan. Udah oke lah. Terus di ospek kedua dia tuh nggak ikut kegiatan, cuman di medis aja ya udah kayak cuman tidur makan kayak gitu doang. Dan kata orang itu juga ya dia normal aja, padahal udah baik dan ngomongnya juga udah biasa aja. Nah di malamnya itu hari Sabtu kalau nggak salah, di hari Sabtunya katanya dia sorenya itu udah pingsan lagi kalau nggak salah. Pokoknya udah nggak enak lah sorenya, tapi habis itu baik lagi. Dan malamnya aku lupa, malam sekitar jam 8 atau jam 9 gitu pingsan lagi dia. Sumpah itulah pingsan langsung geger. Ya kami kira ya betulan asma kan, makanya kami bawa lagi ke puskesmas. Itulah digendong Dika. Sumpah aku ngelihat itu digendong Dika betul-betul yang kayak seberat itu loh Dika gendong dia. Padahal ibaratnya kalau untuk ukuran gendong dia tuh, untuk seorang Dika kayaknya fine aja lah. Cuman ngelihat kemarin gendong dia tuh kayak yang sampai seberat itu loh. Banyak kan setan itu. Ya itulah kata Dika, pak kayak betul kayak nggak gendong satu orang lah. Ini banyak kan setan di dalam badan. Ya udah terus masuk lah, ya udah dimasukin ke mobil, dibawa ke puskesmas. Nah itu bukan adik asuh aku kan, jadi aku kayak ya udah lah gitu, adik asuh nenek. Rupanya di situ juga kejadiannya adik asuh aku sakit, makanya disuruh ambil data-data adik asuhku. Ya udah terakhir aku berdua pergi sama Dika naik kereta ambil datanya, pergi kami ke puskesmas. Itulah sampai puskesmas aku pertama yang ngerawat adik asuh kan, cuman memang sebelahnya adik asuhku, sebelahnya itu si Nabila ini udah agak lain loh kayak bukan, maksudnya memang kayak bukan dia lah ibaratnya. Dan kakak perawatnya itu kayak udah kalau ini udah gak betul, bahkan kakak itu bilang kalau kalian mau dia hidup ya udah suruh dibawa pulang, jangan sampai Nabila ini balik lagi lah, intinya kayak gitu kata kakak itu. Kalau dia mau hidup, iya bawa pulang, nggak boleh balik lagi. berarti kalau dia tetap di sana mati dia. Iya mati lah ibaratnya, karena kan kakak itu tahu maksudnya kejadian ini nggak cuma sekali loh. Bahkan kata kakak perawatnya itu kayak mana ya, bahkan sampai yang kesurupan lah apalah, itu banyak kejadiannya. Pokoknya kakak itu bilang kayak ya kalian nggak tahu gimana bumi perkemahan ini, bagus kalian bawa pulang daripada kalian mau dia mati kata gitu, bukan kayak gitu. Tapi pas kami dulu LDK nggak ada yang kesurupan kak, pingsan gitu. Nggak tahu lah, nggak pokoknya tuh abis itu kami telepon lah mamanya kan, dia pokoknya kayak udah agak lain gitu, kayak diajak ngomong cuma ngeliat aja gini doang. Kalau orang kan biasa kalau pingsan ya udahlah kayak diem gitu aja kan. Kalau dia nengokin tapi dia kayak gitu doang loh. Aku dari awal yang udah ini anak kayaknya kayak bukan sakit biasa lah, cuman aku ya udahlah berusaha untuk positive thinking karena katanya dia ada asma kan. Ya udah terakhir habis dari situ apa ya, Oh ini bagus. pokoknya habis dari situ kan VC mamanya pun kayak sampai udah mau nangis gitu kan, bila tapi dia udah kayak diem aja, kayak nggak itu mamanya gitu loh. Disuruh mamanya istighfar, astagfirullah, bisa dia cakap, cuman cakapnya nggak gini, kayak cuman apa mulutnya aja yang bergerak seperti itu. Terus disuruh mamanya hidupin murotal yang kayak lagu-lagu Islam gitu kan, dia tuh udah sama si Dika. Ini dia Dika ditaruhnya pas di sebelah kuping dia tuh langsung melotot gitu loh.
Iya loh Indra, ini kan kayak merototnya dia langsung. Padahal itu posisinya dia lagi kami VC-in sama mamanya gitu kan. Inilah VC sama mamanya, ini merotot tuh langsung dia fokus tuk gitu. Ih, ini anak memang udah agak lain. Cuman kami tetap berusaha untuk positive thinking, gimana ya kan guys. Udah lah, jadi cukup lah kami bawa tuh ke tembeng, betul-betul ke tembeng. Ih, dan kalian tahu proses pengangkatan dia tuh yang ngangkat tuh 3 orang loh. Dan yang ngangkat tuh yang besar kayak Emir, Amos. Siapa sih kayak kesurupan itu? Si Nabila. Kalau Pokoknya bahasa Indonesia. yang ngangkat tuh yang besar loh. Aku tuh lah Emir, Amos, siapa lagi? Pokoknya Takido Tadika juga yang nggak 3 orang sebesar itu yang ngangkat dia. Kalian bayangin aja. Dan itu pun aku mesti agak bantuin gitu loh ngangkatin dia untuk masuk mobil. Adalah habis tuh itu kan posisinya kupikir kayak lemes gitu kan, tapi tiba-tiba dia bisa duduk gitu loh weh. Di situ waktu kecilnya tiba-tiba bisa duduk gini. Dia duduknya kayak gimana ya, kayak slow terus dia tiba-tiba duduk. Udah duduk dia, kami kayak ya udahlah mungkin Anda bisa duduk kan. Ini ya Kak? Bukan dia. Nabila apa ya namanya? Nabila kayak Indonesia. Ini Nabila kayak Indonesia. Ah iya. Kecil orangnya, aku nggak pernah nengok. Oh. Enggak, orangnya memang agak Iya. besar, tinggi. Nah, habis kayak gitu, ini kan memang nggak terlalu berpikir aneh-aneh lah pas di mobil, karena dia kayak memang masih lemes gitu kan. Terus tiba-tiba nggak lama kami jalan dari puskesmas, tiba-tiba dia kayak mau muntah gitu, langsung kami buka mobil, langsung muntah, dimuntahkannya obat bla bla bla. Di puskesmas itu dia kayak betul nggak secakap, tapi pas di mobil setelah muntah itu kayak baru loh dia bisa ngejawabin, dan itu ngejawabinnya itu pun kayak nggak orang normal lah, kayak cakap sama anak-anak. Dan di mobil setiap kali nanya, kalau misalnya aku nanya kan kayak namanya siapa, langsung dia ngeliatnya kayak langsung tek, langsung matanya melotot gitu ya. Aku di situ kayak gila ini anak pokoknya setiap ngeliatin kami tuh matanya melotot gitu loh ya. Aku bilang Dika aku tahu Kayaknya ada tuh nyinggung dia. Biasanya kalau orang yang kesurupan itu ada yang nyinggung dia. Iya, tapi kan maksudnya anehnya orang kesurupan biasanya kayak ngeraung-ngeraung gitu kan, tapi dia yang kayak tipe kesurupan yang diem aja loh. Setannya itu bisu, nggak bisa ngomong. Bisa anjir. Tahu setannya. Ya udah dari situ kami kayak ya udah biasa aja, tetap berusaha positive thinking. Kami nanya-nanya kayak Nabila SMA mana? SMA 1, 2 atau 3? Pokoknya dia A5. SMA 1. Pokoknya apapun yang kami tanya, dia jawabnya SMA 1. SMA 1, SMA 1 terus kayak gitu. Apapun yang kami tanya di situ. Iya, kayaknya hantunya itu anak SMA 1. Enggak mungkin sampai ke Prasagi. Oh, Iya, datangnya ke sana. terus begitu gini. Kak, Terus yang ini masih yang terbayangku, katanya dia nggak mau pulang, nggak mau balik. Itu yang teringatku sampai sekarang, nggak mau pulang dan nggak mau balik. Coba itu menurut kau itu Oh, apa? nggak mau datang sih, nggak mau datang. Mungkin kayaknya nggak mau balik ke sana kan. Ada mungkin nyinggung dia, coba nanti tanya aja. Dah, pokoknya itu kayak dari sudah terpikir lah. Biasanya Dan orang yang kesurupan itu sakit hati sih, disinggung. satu lagi dia selalu bilang capek. Terus bahkan aku tanyain Nabila, sebelah Nabila namanya siapa? Si Nopi kan, sebelah dia tuh Nopi kan. Nopi ini yang kayak kakak asuhnya loh, betul-betul yang selalu sama dia, kayak yang ngapain dia lah semua. Dan dia nggak tahu loh namanya itu Nopi. Kayak aku bilang ini namanya Nopi. Betul kayak ngajarin anak-anak gitu loh, kayak orang dia tuh. Kami pikir awalnya memang kayak orang linglung biasa doang kan, tapi kok kayaknya aneh. Adalah dari situ tiba kadang dia mau tuh duduk sendiri, duduknya tuh kayak slow gitu loh, kayak cuma selalu terus duduk gini. Ya udahlah, pokoknya kami betul-betul nggak ngebolehin dia tidur gitu loh karena takut lah. Pokoknya katanya jangan sampai biarin dia tidur kan, jadi kok asal dia mau tegini sedikit langsung kami bilang bila pokoknya capek kalau kami tiga ngajak ngomong, aku, Dika sama nenek ngajak ngomongnya itu betul-betul kayak anak-anak. Dan kami tanyain, dan agak ngehnya juga kami tanyain, Nabila kuliah di mana? Di USU. Oke. Dia bilang jurusan apa? Jurusan dokter, anjir dia bilang. Jurusan dokter katanya. Mana dokter? Semester berapa? Semester 1 dia bilang. Dan terus dia selalu bilang nama cowoknya tuh Teguh Hadi. Apapun kami yang tanya dia jawabnya Teguh Hadi, Kuhat, kayak gitu aja loh. Jadi aku takutnya kayaknya kenapa dia hanya ingat nama cowoknya, sedangkan aku tanya nama Mama Bila siapa, dia jawabnya cuma kayak Mama Bila. Ayah Bila siapa? Ayah Bila, nggak pakai nama gitu loh. Sedangkan nama cowoknya itu disebutnya Teguh Hadi. Loh, ini udah 10 menit. Sebenarnya itu panjang, sangat panjang. Kayaknya aku harus butuh Dika untuk cerita bersama aku ya. Tapi kayaknya dia di bawah. Dadah.